hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik dapat dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak dan Bunda mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di Turgas hari ini ada Bunda Ina, ada Kak Marvi, dan Kak Elo. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum memuji dan memuliakan Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah IMPA kami. Kiranya Tuhan akan memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 141, bait pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Nah adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kita akan siapkan siapkan hati kita, pikiran kita, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan segera mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertai kakak bunda kami yang akan melayani kami untuk bercerita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita berjumpa lagi dalam mendengar firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik bersukacita dan selalu mengucap syukur di dalam mendengarkan firman Tuhan meskipun dengan secara online ya adik-adik ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-12. Dan firman hari ini dibacakan oleh teman kita Ben Artioka Argolan dari Ranting Immanuel. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menempelkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka yang keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak punya gambar nih, ya. Ini adalah gambar lambang pencurahan Roh Kudus ya adik-adik, yang disebut juga saat ini adalah Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, hari turunnya Roh Kudus ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Roh Kudus turun pada saat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem. Selain itu juga, Roh Kudus turun dari para murid Tuhan Yesus yang berada di kota Efesus. Nah, adik-adik, Bapak Paulus memberi contoh kepada murid-murid, baptisan Yohanes itu ditunjukkan bagi mereka yang bertobat. Dan Bapak Paulus juga memberi pengertian juga kepada murid-murid. Mereka harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang adalah Allah sendiri. Dan ketika para murid memberi diri dan percaya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka turunlah Roh Kudus atas mereka. Lalu mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Walaupun ada beberapa orang yang tidak mau percaya, namun adik-adik, Bapak Paulus tetap semangat untuk mengajar dan memberitakan kebenaran Injil keselamatan. Bahkan banyak mujizat yang terjadi ya adik-adik oleh karena kuasa Roh Kudus. Bahkan dengan meletakkan sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, murid-murid Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Nah, adik-adik, Roh Kudus merupakan Roh Allah sendiri yang tercurah kepada setiap orang yang dikehendaki, termasuk adik-adik, sehingga adik-adik dituntun untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti, ya ini contohnya adik-adik sehari-hari, adik-adik rajin mengikuti ibadah ya adik-adik ya, berdoa, nah ya adik-adik ya, mengucap syukur, nah seperti itu ya adik-adik. Dan adik-adik juga bisa menjadi orang yang mau berbagi ya adik-adik ya, saling tolong menolong sama temannya ya adik-adik ya. Dan adik-adik juga harus tetap setia dalam mengikut Yesus Kristus ya adik-adik ya. Adik-adik dengan
rajin berdoa, mengucap syukur selalu sama Tuhan Yesus. Dan adik-adik selalu bersikap sopan santun kepada orang tua, tidak suka melawan. Itu berarti adik-adik sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, untuk aktivitas di hari ini, kakak harap adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk menggambar lidah api ya adik-adik ya, turunnya Roh Kudus yang dilambangkan seperti lidah api ini. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa mewarnai dengan menggunakan pensil gambar atau krayon ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik di rumah. Dan adik-adik ingat ya, suruh papa mamanya minta tolong untuk membantu mengerjakan tugas yang dikasih oleh kakak dan bunda. Ya. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 112 baitnya yang kedua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuki dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Terima kasih, Kak. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan beriman kami. Khususnya bagi anak-anak layan kami, mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan, dan mampukan mereka untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud dari pemberitaan Injil. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan kami kemampuan, keamanan, dan situasi perdamaian. Begitu juga dengan gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini, kiranya Engkau memberkati, dan semua umat Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuh, dan serta memberikan jalan keluar. Bapa, berkatilah juga setiap keluarga kami, pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Begitu juga dengan kakak bunda, tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan, nanti bisa minta tolong sama papa atau mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Kak Marvi. Adik-adik, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan pada hari ini. Semoga persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna untuk pelayanan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan, sehingga anak-anak kami tetap selalu setia padamu dari hari seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya kakak ya. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta adik-adik.